Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Islam masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Yang pertama, struktur masyarakat Mekah pada masa Nabi Muhammad. Pada masa sebelum Islam masuk, masa itu kita sebut sebagai masa jahiliyah atau masa kebodohan. Karena pada masa itu masyarakat Mekah memiliki banyak kebiasaan buruk, diantaranya meminum khamar, berjudi, berzina, berkelahi antar kabilah, bahkan mereka merendahkan kaum perempuan. Tapi mereka juga memiliki banyak kelebihan, diantaranya mereka memiliki daya intelektual yang cerdas, yang bisa kita lihat dari hasil peninggalan mereka. Mereka juga memiliki seni bahasa yang sangat indah dan kaya. Pada awalnya masyarakat Mekah masih mempercayai bahwa Tuhan mereka adalah Allah melalui ajaran yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Namun sepeninggal Nabi Ismail, masyarakat Mekah mulai pecah dan banyak kepercayaan lain yang muncul. Oke, next. Baik, saya akan melanjutkan materinya. Mekah merupakan kota penting pada masa Nabi Muhammad, baik karena tradisi maupun karena kedudukannya. Di samping berhadapan dengan agama politisme yang telah mengakar kuat, ajaran Nabi Muhammad juga harus melawan oposisi dari pemerintahan oligarki. Dakwah Nabi Muhammad yang menyeru kepada Islam dianggap sebagai perusakan terhadap tatanan masyarakat yang dianut oleh kalangan bangsawan. Inilah yang menyebabkan terjadinya banyak konflik. Sikap kontrak tersebut tidak sekedar dilatar belakangi faktor sosial dan faktor ekonomi saja. Para bangsawan belum siap untuk mensejajarkan kedudukannya dengan sekelompok masyarakat yang selama ini merupakan budak. Selain itu, adanya larangan menyembah berhala tidak saja berdampak dalam hal kepercayaan, tetapi juga berdampak terhadap ekonomi. Hal ini karena pembuatan berhala merupakan salah satu penghasilan masyarakat pada saat itu. Baik, next. Keadaan masyarakat inilah yang menjadi medan atau sasaran dakwah dan pendidikan Muhammad SAW. Melalui dakwah dan pendidikan tersebut, Rasulullah SAW telah berhasil membawa mereka dari kegelapan kepada keadaan yang terang benderang. Dan strategi dakwah tersebut akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang strategi dakwah. Saat turunnya wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Mudatsir ayat 1-7, dengan turunnya surat tersebut, mulailah Rasulullah berdakwah. Dengan turunnya wahyu ini, maka jelaslah apa yang harus Rasulullah kerjakan dalam menyampaikan risalahnya, yaitu mengajak umat manusia menyembah Allah yang Maha Esa. Dakwah yang dilakukan Rasulullah ada dua, yaitu penyiaran atau dakwah Islam secara sembunyi-sembunyi dan penyiaran atau dakwah Islam secara terang-terangan. Dakwah ini terjadi saat Rasulullah di Mekah. Pada penyiaran atau dakwah Islam yang pertama, dilakukan secara sembunyi-sembunyi yang berlangsung selama 3 tahun. Dakwah pertama beliau adalah kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya. Kemudian orang pertama yang beriman kepadanya ialah Siti Khadijah yang merupakan istri Nabi, kemudian disusul oleh Ali bin Abi Thalib, yaitu putra dari paman Nabi, dan kemudian Zaid bin Harisah yang merupakan budak Nabi yang dijadikan anak angkat. Setelah itu beliau menyeru kepada Abu Bakar yang merupakan sahabat karib Nabi. Kemudian dengan perantaraan Abu Bakar banyak orang-orang yang masuk Islam. Yang kedua, pada penyiaran atau dakwah Islam secara terang-terangan itu, penyiaran secara terang-terangan ketika turunnya firman Allah, yaitu surah Al-Hijr, yang memerintahkan agar Rasulullah berdakwah secara terang-terangan. Pertama kali seruan yang bersifat umum ini Rasulullah tunjukkan pada kerabatnya, kemudian penduduk Mekah, baik golongan bangsawan, hartawan, maupun hamba saya. Setelah itu diserahkan kepada kabilah-kabilah Arab dari berbagai daerah yang datang ke Mekah. Oke, next. Ya, betul yang dikatakan oleh saudara Niken. Dalam 3 tahun awal masa dakwah Nabi Muhammad berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Beliau mendakwahi orang-orang terdekat seperti keluarga dan rekan-rekannya yang sekiranya bisa merahasiakan pesan yang beliau bawa
yaitu yang awalnya menyembah berhala menuju menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian turunlah perintah seperti di dalam Quran surah Al-Hijr ayat 94, fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Nah, mulai dari sinilah Nabi Muhammad mulai menyerukan dakwahnya secara terang-terangan kepada masyarakat Mekah. Oke, tujuan dari strategi dakwah Rasulullah SAW pada periode Mekah adalah agar masyarakat Arab meninggalkan kehidupan jahiliyah di bidang agama, moral, dan hukum, sehingga menjadi umat yang meyakinkan kebenaran Rasulullah kerasulan Nabi Muhammad SAW dengan ajaran Islam yang disampaikannya, kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, next. Peran dan sistem kepemimpinannya, Nabi Muhammad SAW selain sebagai Nabi dan Rasul, juga sebagai pemimpin dunia yang terbesar sepanjang sejarah. Beliau telah memberikan prestasi yang tidak pernah dicapai oleh pemimpin manapun. Dengan kekuatan akhlak yang Rasulullah miliki, mampu menegakkan dan menyebarkan ajarannya ke seluruh penjuru dunia. Beliau memiliki kredibilitas dan kapabilitas kepemimpinan yang rahmatan lil alamin, sehingga tidak berlebihan jika kemudian beberapa tokoh menempatkan sosok beliau di urutan pertama dari sekian tokoh-tokoh yang paling berpengaruh di dunia. Next. Sistem kepemimpinan Rasulullah diperlihatkan pada saat beliau mendidik para sahabat untuk dipersiapkan sebagai calon-calon penggantinya. Sifat kepemimpinan beliau tidak mewasiatkan putra mahkota sebagai pemimpin, tetapi siapa yang berhak dan diserahkan sepenuhnya kepada kehendak umatnya. Selain itu, kepemimpinan Rasulullah ditunjukkan pula oleh sikap beliau yang terbuka terhadap kritik dan mendengarkan saran orang lain. Fakta lain kebijakan yang dibuat Rasulullah berkenaan dengan persaudaraan intern kaum muslimin, yaitu antara sahabat Muhajirin dan Ansor. Kebijakan itu dinamakan Al-Ukhuwah Al-Islamiyah. Dengan kepemimpinan Rasulullah, beliau membuat prinsip suku-suku dan bangsa-bangsa di dunia untuk ta'aruf dan bukan untuk berperang. Selanjutnya, Nabi Muhammad SAW merupakan sosok pemimpin yang paling berpengaruh sepanjang sejarah kehidupan umat manusia. Hal ini diakui oleh Michael Hart, seorang penulis barat dalam bukunya The 100 Ranking. Maaf Rehan, menginterupsi. Suaranya kecil loh. Nabi Muhammad SAW Nabi Muhammad SAW merupakan sosok pemimpin yang paling berpengaruh sepanjang sejarah kehidupan umat manusia. Hal ini diakui oleh Michael Hart, seorang penulis barat dalam bukunya The 100 Ranking of the Most Influential Person in History. Dengan sangat objektif, ia menempatkan Nabi SAW sebagai orang paling berpengaruh dalam sejarah. Mengambil teladan Rasulullah di balik keberhasilan dan kesuksesannya. Ada 4 sifat kepemimpinan Rasulullah yang menjadi proses dakwah. Pertama, sidik, bersikap jujur. Kedua, amanah, dapat dipercaya. 3, tablik, mengomunikasikan pesan kebenaran. 4, fatonah, intelek dan cerdas. Selanjutnya. Silahkan Riko. Sini saya akan beri kesimpulan tentang materi yang teman-teman saya sampaikan. Banyak konflik yang terjadi pada struktur masyarakat Mekah zaman Nabi Muhammad. Contohnya seperti larangan menyembah berhala, dan ada beberapa sifat kunci keberhasilan kepemimpinan Rasulullah, yaitu jujur, amanah, tablik, fatonah, intelek, dan cerdas. Dan setelah menerima wahyu pertama, barulah beliau mulai berdakwah diam, dan setelah itu mulailah Rasulullah berdakwah secara di Mekah. Ya, sekian kesimpulan dari saya. Terima kasih. Oke, mungkin
Cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.